Kakek itu cuma memukul Tony 3 kali dengan labu. Tak disangka detik berikutnya, tanah di bawah kaki langsung muncul jejak sedalam 2 meter. Seketika dia sadar identitas kakek itu pasti tidak sederhana. Lalu mengikuti petunjuk kakek itu. Tengah malam dia pun datang ke tepi sungai. Benar saja saat mendongak dia melihat sosoknya. Kakek itu tiba-tiba muncul di depan Tony dengan sekali teleportasi. Lalu mengeluarkan sebuah kitab tua dari belakang dan memberikannya. Tony menunduk dan melihat. Ternyata di atasnya masih banyak salah tulis. Dia langsung mengira kakek itu salah kasih kitab. Tapi kakek itu tidak bicara sepatah kata pun. Hanya mengerahkan tenaga menghantam batu besar di samping. Lalu langsung lenyap tanpa jejak. Anehnya batu itu sama sekali tak retak sedikit pun. Saat Tony bingung dan berbalik, batu itu malah meledak jadi bubuk. Baru saat itu dia sadar kakek itu pasti pendekar luar biasa. Setelah pulang, dia pun mulai berlatih sesuai isi kitab. Tapi meskipun sudah latihan mati-matian, menampar bambu pun tidak bergerak sedikit pun. Anehnya istrinya yang tidak pernah latihan. Asal mengetuk saja sudah banyak daun berjatuhan. Yang lebih aneh lagi makin dia latihan malah makin banyak yang dilupa. Bahkan dasar ilmu bela diri dari ayahnya pun perlahan terlupakan. Tony merasa sangat terpukul. Mengira dirinya memang tidak berbakat belajar ilmu silat. Padahal sebenarnya, ilmu dalam kitab itu adalah ilmu tertinggi yang telah lama hilang. Ternyata Tony adalah bakat langka sejuta umat dalam dunia persilatan. Hasil latihan 10 tahun orang lain. Dia bisa kuasai dalam 1 hari. Tapi tubuhnya punya sifat berlawanan. Semakin banyak latihan justru makin menghambat kemajuan. Hanya dengan melupakan semua ilmu yang dipelajari dia bisa mencapai puncak. Dan inti sebenarnya dari kitab itu adalah mengajarkan cara melupakan semua ilmu bela diri. Tak lama kemudian, kabar bahwa kemampuan bela diri Tony makin menurun sampai ke telinga mertuanya. Sebagai menantu yang tidak dihargai, kini malah jadi bahan tertawaan seluruh klan. Demi menjaga harga diri keluarga, mertua memaksa putrinya menceraikan Tony. Tapi sang istri malah berlutut di depan ayahnya, menolak keras perceraian, meminta diberi 1 kesempatan lagi untuk Tony. Mertua pun akhirnya setuju dengan berat hati. Besok adalah turnamen bela diri 10 tahunan. Kalau Tony bisa jadi juara, maka semua kesalahan akan dimaafkan. Tony yang marah langsung menyanggupi. Tapi di arena pertandingan, semua orang sangat terkejut. Turnamen kali ini dipenuhi para ahli. Setiap sekte mengirim pemuda terbaik mereka. Babak pertama adalah lomba menarik busur kuat. Di tengah lapangan ada 10 busur dari 1 batu sampai 10 batu. Para murid maju satu persatu. Yang paling lemah pun bisa menarik 3 batu. Melihat suasana semakin panas, Tony pun maju ke depan. Langsung ditertawakan semua orang. Banyak yang mengejek. Bilang menantu tidak berguna berani tampil memalukan diri. Begitu Tony mencoba, bahkan busur 1 batu pun tidak bisa ditariknya. Padahal biasanya dia bisa menarik busur 2 batu. Istrinya bilang pasti ada yang salah dengan kitab si kakek. Semua yang hadir langsung mengejek dia sampah tak berguna. Lalu masuk ke babak kedua. Kali ini ujiannya adalah melompat menggunakan ilmu meringankan tubuh melewati kolam dingin. Yang waktu tempuh paling singkat akan menang. Tapi kolam ini sangat dingin dan menusuk. Siapa yang jatuh pasti mati seketika. Setiap peserta yang berhasil mendarat pun gemetaran hebat. Bahkan seorang ketua maju menasihati Tony agar mundur. Karena dari babak pertama dia kira sudah tahu kekuatan Tony. Tapi demi bisa bersama istri selamanya, Tony tetap maju ke depan kolam dan langsung melompat. Saat semua orang menahan napas, dia malah jatuh ke dalam kolam. Semua penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Di ujung maut, tetua itu melompat menyelamatkannya. Sang istri pun berlari ke arah Tony, tapi langsung dihalangi oleh tetua itu. Tetua itu tampak sangat serius, mengatakan bahwa Tony telah terkena racun dingin, dan siapapun yang mendekat akan ikut terinfeksi hawa dingin. Semua orang mengira dia tidak akan bertahan hidup hari ini. Namun detik berikutnya, sebuah keajaiban pun perlahan terjadi.